Oke, sekarang sudah segmen yang ditunggu-tunggu. Gue akan nanya-nanya sama Abi. Pertama, gue mau ada pertanyaan dulu buat lu, Bi. Rapid test. Lu pilih dari dua pilihan yang gue kasih, lu pilih aja satu. Oke. Yang pertama, menjadi diri sendiri tapi dibenci, atau menjadi sesuai kemauan orang lain tapi dicintai. Menjadi diri sendiri tapi dibenci. Lu nggak suka muka dua ya? Nggak suka muka dua. Oke. Seperti tadi gue bilang. Yang kedua, berkarya sesuai keinginan tapi nggak laku, atau berkarya sesuai pasar tapi laku. Berkarya sesuai keinginan tapi nggak laku. Berarti lu nggak masalah ya? Nggak masalah. Bonus intinya. Tapi sekarang sih yang paling dicari tuh yang ini sih, Bi. Apa? Yang berkarakter lah, kalau karya tuh yang menghayati. Lagi berkarakter. Betul. Sekarang malah pasar udah mulai nggak jelas soalnya. Udah nggak jelas sekarang. Justru sekarang kayaknya kalau lo emang pengen sukses ya lo ikutin maunya orang. Iya. Cuman mau sampai kapan, men? Iya. Kalau disuruh milih acting atau musik? Acting. Acting. Lu nggak mau musik aja? Sama-sama suka, cuman kayaknya gue lebih ke acting. Lebih suka ini ya? Lebih suka berekspresif gue. Karena kalau misalnya acting itu misalnya satu film ini si karakter ini tuh punya background yang masa lalu yang gini dan kalau misalnya karakter itu cocok sama gue dengan masa lalu gue bisa berekspresif, kayak misalnya pas lagi momen ini gue bisa teriak, bisa apa, dan gue bisa ngelampiasin di situ. Sejauh ini udah ada peran yang kalau bisa lo bilang yang udah lo peranin kayak ini gue banget nih, ada nggak? Next tahun insya Allah bentar lagi bakal ada film yang gue peranin dimana gue itu menurut gue emang karakter gue banget. Tungguin aja, berarti tahun depan kemungkinan launching ya? Iya. Misalkan lu ditawarin bermusik ya, lu pengen bermusik lagi, lu mendingan solo karir atau reuni bareng laki? Reuni Sama laki. Karena itu intinya ya, kita bermusik itu nggak cuma sendiri, men. Kita harus bisa nge-guide orang-orang yang emang membutuhkan gitu. Jadi sebisa mungkin gue selalu ngajak orang-orang yang punya potensi dan mau gitu loh. Jadi gue nggak boleh egois, gue harus bisa ngerangkul orang-orang. Karena sesuai dengan slogannya Bagus Dakwah, dirangkul bukan dipukul. Udah pendakwah banget, bos. Aduh, mantap. Oke. Ketika lu udah tua nanti, yang gue kasih 3 pilihan nih. Yang ketika lu udah tua, lu akan pertama stay di entertainment, kedua jadi ustadz, atau 3 masuk politik. Masuk politiknya enggak. Duanya ini tergantung jalannya. Tapi lu lebih prefer mana? Itu dia gue nggak tahu. Gue bisa aja jadi aktor, gue bisa aja jadi pendakwah gitu loh. Tapi misalkan kalau disuruh pilih nih kan, yang namanya image orang kan pasti akan salah satunya gitu ya. Entah lo sebagai nanti lo tetap jadi artis atau lo tetap jadi pendakwah gitu. Karena ada yang dulunya pendakwah, sekarang jadi artis, lebih itu dia. ya. Karena gue belum nemu titiknya di mana. Kalau gue udah nemu titik gue jadi aktor dan gue udah nemu titik gue jadi pendakwah, mungkin aja gue bisa nyaman jadi pendakwah. Dan mungkin aja gue nggak jadi pendakwah, cuma gue mungkin nyaman di aktor. Oke, yang kedua, misalkan lu tawarin film, ini lu liat skripnya bagus nih, filmnya bagus, tapi peran lu cuma jadi cameo, atau lu peran lu biasa aja nih kayak skripnya juga, ya so-so lah, tapi lu jadi pemeran utama, lu milih mana? Gue lebih milih pemeran utama sih. Lebih pemeran utama ya? Ya sebenarnya enggak juga sih, gue lebih tergantung sama skripnya. Kalau misalnya si karakter walaupun gue cameo, karakter gue gini-gini dan gue suka, ya kenapa enggak gitu loh. Dan kalau misalnya gue jadi peran utama cuman memungkinkan untuk gue bisa mendapatkan banyak film lagi, kenapa enggak gitu. Jadi gue bisa dua aja sih, jadi gue nggak bisa milih sih kalau itu. Mungkin kalau untuk saat ini ya cari yang pemeran utama lah. Ntar kalau udah kerja baru bisa milih-milih ya. Misalkan umi lu ngasih lu pilihan, lanjut sekolah atau nikah muda? Nikah muda. Udah ada niat? Iya, ada lah dikit-dikit lah. Soalnya kan banyak yang ngomong juga tuh, Bi, Kak Abi pacaran, kenapa nggak langsung nikah aja Kak? Ya ini mah Indonesia, men, bukan Arab. Pokoknya yang penting lu siap dulu ya. Tapi sekarang udah siap? Belum. Gue target 22-23 lah. Berarti lu ya, 3-4 tahun ya. Kita tungguin aja ntar, bener nggak 3-4 tahun. Terus siapa tahu tahun ini nggak taunya keburu ngebet. Oke, sekarang dari netizen nih. Dari netizen yang terhormat nih. Yang pertama di @_neras. Pilih cewek nakal mau diajak tobat atau baik tapi munafik? Ya mending nakal mau diajak tobat lah, jelas banget. Kita kalau dikenalin ke misalkan ke keluarga lu atau ke teman-teman lu, kalau misalkan kayak Bi tapi ini kayaknya enggak lah gitu. Kalau misalnya orang tua bilang enggak, sama aja dijodohin, men.
Iya gak sih? Gimana? Kalau misalnya kayak tadi nih, oh ini enggak lah gini-gini kata orang tua itu sama jadi jodohin. Oh iya. Iya sih? Lu iya, berarti lu pengennya sesuai sama Sesuai aja. cocok sama Kalau lu. emang Ya? gue serak sama dia dan gue ngerasa dia bakal bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik, kenapa enggak? Iya. Kan kita nggak ada yang tahu itu ke depan orangnya kayak gimana. Dan bisa aja yang baik sekarang depannya jadi rusak. Bisa banyak sih yang gitu. Banyak. Yang kedua dari @adelia_ef. Kenapa sekarang jarang upload video di YouTube? YouTube gue kehack bro. Kehack. Iya. Tapi ada. Cuman stok udah lah banyak. Udah banyak. Ada. Tungguin aja nanti kalau udah bisa diambil lagi channelnya pasti gue post. Dari yang ketiga dari @aljani.rn. Cita-cita yang bener cita-cita bukan sekedar keinginan tapi suatu hal yang besar yang pengen dicapai Kak Abi itu apa? Gue pengen mati tenang aja. Selama pas nanti gue di surga gue bisa ketemu bokap gue dan gue pengen motoran aja misalnya. Lu dari tadi ngomonginnya mati nih gak ada yang lebih fun lagi Pak. Ini mati mulu dari tadi ngomongin nih. Gue jadi takut Peter lu kenapa langsung bunuh diri beneran lagi lu. Ya gak mungkin bunuh diri juga lah men. Bisa pertama makanya yang inilah target lu misalkan ke depan lu pengen punya apa atau pengen ngapain gitu. Gue gak ada target ke depan. Kalau misalnya gue cuma targetin satu target gue gak bisa ekspor yang lain. Gue mending ya udah gue gak ada target, cuman gue bisa ekspor yang lain, gue bisa dapat pengetahuan lebih gitu. Kalau misalnya gue cuma target misalnya gue pengen jadi aktor, gue nggak tahu feelingnya gue jadi musisi, feeling gue jadi pendakwah, feeling gue jadi anak jalanan gitu. Nggak anak jalanan maksudnya gimana? Anak jalanan yang emang hidup jalanan gitu loh. Anak yang emang kayak misalnya nih kayak Bikers Dakwah nih. Ini adalah komunitas Islam bikers yang emang ngerangkul orang-orang yang di jalanan gitu loh. Jadi dakwah kita tuh bukan dakwah majelis, dakwah jalanan. Itu yang susah men. Karena sekarang kebanyakan kalau dakwah majelis tuh udah gampang, lu udah dapet panggung, lu tinggal gini doang, tinggal ngomong sama orang yang udah satu di situ. Yang orang mana audiensnya tuh emang nyatu gitu loh. Kalau di sini kan susah, kita ngerangkul anak-anak jalanan yang emang jiwanya nge-rebel segala macam, itu lebih susah. Berarti sekarang lo lebih apa ya, lebih inklusif, berarti ini bukan sesuatu yang tertutup ya, Bikers Dakwah ini buat siapa Buat aja semuanya. Terus kalau misalkan pengen ikut Bikers Dakwah misalkan gimana Bi? Nah itu ntar tanya admin ya, ntar gue tanya. Fitri, ada yang nanya cara gabung Bikers Dakwah gimana? Hah? Datang. Nah, tinggal datang aja ke Bikers Dakwah, ke base camp di Ampera, di Jalan Ampera Raya nomor 20, datang aja. Gitu aja, cukup. Jadi kalau kayak tuh motor segala macam open ya Bi? Apa aja, gue pun gak ada motor, gue datang. Gak apa-apa nggak. Yang penting Bikers Dakwah itu cuma sekedar nama. Lu punya motor apa enggak tuh nggak apa-apa, datang aja. Emang lu yang motor lu yang Gue mana? ada motor. Yang Kawasaki? Itu bukan punya gue, punya Panji sekarang. Motor Beat cicilan boleh ikut juga? Boleh, apa aja, nggak punya motor pun datang. Oke, tuh kalian yang mau ikut Bikers Dakwah silakan datang ke base camp ya di Jalan Ampera Raya nomor 20. 20, samping Snappy. Nah, samping Snappy Ampera tuh. Yap. Oke, yang selanjutnya dari @real.aini. Calon istri idaman Abi kayak apa? Gue nggak tahu deh kayak gimana. Sesuai ntar aja ke depan nih, kalau misalnya ada yang serk, ya udah. Berarti lu bukan tipe yang punya tipe oh harus ini harus ini enggak. Yang penting cocok aja malu. Tuh bagi kalian yang ingin jadi istrinya Abi, cocokkanlah diri Anda dengan Abi. DM aja dulu DM. Yang ini dari @p0.@po.lucy. Lucy. Tanggapannya buat orang yang enggak suka sama gaya kita. Tanggapan gue, ya tadi peduli anjing. Peduli Anjing, nggak usah peduli tentang mereka lah. Yang ngejalanin kita, yang paham kita sama Allah udah. Selama enggak mengganggu orang lain Iya. tuh jalan aja. Jalan aja. Oke. Yang kedua dari @nafais_fan_. Gimana caranya Kak Abi bisa strong pas diwawancara soal Abi? Ya nih Bi, lu salah satu yang gua cukup kagum dari lu ya. Setiap misalkan lu di interview sama media gitu atau sama apa gitu, ketika berbicara soal almarhum lu nggak ada rasa, lu nggak sedih apa ditanya tentang gitu terus? Kuncinya satu, ikhlas. Ikhlas. Lu udah bisa ngelepas, udah, lu bakal tenang. Gitu loh, itu doang kuncinya, ikhlas, cukup ikhlas. Soalnya yang gua perhatiin ya awal-awal kita kenal gitu lo kayak masih belum ini ya. Ya itu emang awal-awal tuh belum bisa lepas. Tapi sekarang udah. Ya setelah lu udah bisa belajar buat ikhlas dengan apa yang ditinggalkan, udah lu bakal plong ke depan. Kayak misalnya gini, lu sedekah. Kalau misal lu kayak mikir-mikir gua sedekah ini gimana ya, kayak ntar gua gini, lu bakal beban, lu baik pikiran. Cuman kalau misal udah nih, udah sikat, lu nggak bakal ada pikiran gitu, tenang aja udah.
dan income-nya jelas. Jadi pokoknya yang penting lo ikhlas kan. Ikhlas. Tapi masih sering ngerasa gimana gitu? Masih ada perasaan sedih gitu? Apa udah Ya, kalau sedih mah pastilah. Namanya juga dengan orang ditinggalin sama orang yang disayang kan pastilah ada lah. Tapi lo bosan lebih ditanya soal almarhum? Bosen lah. Ya, karena Berapa ratus orang nanya gitu-gitu. iya masalahnya kayak gue setiap ngeliat interview lu ya itu jarang banget yang emang benar-benar fokus di ilunya tapi Iya, fokusnya karena di- emang ini tuh pertanyaan pasti gitu. iya. Jadi kalau lu mau syuting di mana gitu udah tahun pasti ditanya ini gitu. Pasti banget. Tapi ada nggak pertanyaan yang sebenarnya lu pengen banget ditanyain itu pengen banget jelasin tapi belum pernah ditanyain ada? Enggak ada sih. Gue pokoknya ya udahlah sedap bisa ditanyain. Iya, Ayo jawabannya ikhlas ya. ikhlas. Tapi dari @friska_212. Semisal ada cowok yang nyakitin Kak Adiba, cowoknya mau diapain? Oh, macem-macem sama Riba habis sama gua. gue kalau nggak salah pernah ngeliat lu berantem Nabi. Pernah nggak ya gue ngeliat lu berantem? Apa nggak tau berantem nggak tau liat lu marah tuh dulu. Tapi gue lupa sebabnya. Pokoknya gue ngeliat lu marah tuh. Yang di kelas itu bukan sih? Nggak tau di kelas nggak tau di kamar dah atau di asrama. Nggak tau. Gua soalnya gua di SMA itu marah sama sekali. Waktu gua di kelas tuh sama si Faiz. Waktu SMP. Iya. Waktu kelas 7. Iya, lagi malam-malam. Enggak, kelas 9, malam-malam. Kelas 9. Yang mau ada isi apa sih pensi apa sih? Iya. Nafas. Ini nampil yang per kelas itu ada nari-nari juga. Bulan bahasa. Udah lupa gua. Yang di aula kan? Yang di aula atas? Iya, yang kayaknya. di aula Kayaknya lantai ya. 2 yang Kayaknya di ya. atas resto. Iya, kayaknya ya. Itu abis kalau mahal kan serem banget aja. Dia mau udah nunjuk lemari tadi waktu itu inget banget gue serem banget anjir. Gue jangan pernah menyakiti lah. Nah ini yang berikutnya dia nggak mau disebutin namanya Bi, tapi yang pasti lo kenal lah. Teman SMP kita mantan gue. Oh ya. Iya, udah nggak usah sebutin tapi ini. Apa motivasi hidup lo yang bisa yang membawa lo sampai hari ini? Motivasi gue ngebagian nyokap gue, dimana gue bisa bikin nyokap gue tenang di rumah dengan gue bisa nyokap gue mau apa sih ini biar gue aja gitu. Udah kepengen kayak udah pokoknya Umi pengen apa bilang aja Iya, itu motivasi gue. Tapi itu pernah ngasih lu itu ketika lo mikir kayak gitu lo pernah kayak ada wih, tapi ini beban banget buat gue ya, gue mesti gimana ya gitu, pernah nggak? Kayak lo bingung sendiri gitu? Itu pasti, cuman ya ini nih, balik lagi ke tanggung jawab kan. Karena gue laki-laki paling gede, gue udah gak punya bokap, jadi rasanya kayak ini gue harus gitu loh. Jadi ya udah mau ada beban pikiran apa, ya udah jadiin aja. Kalau saya peduli tentang beban itu, yang penting gimana caranya nyokap gue senang segala macem, gue bisa nafkahin adik-adik gue sama kakak gue, mereka cukup hidup tenang biar gue yang nafkahin gitu. Tapi pernah nggak lu ada project apa gitu nih? Lu ngomong ke Umi lu nih Bi, ada project segala macam, tapi Umi lu kayaknya mendingan jangan deh gitu. Kayak Umi lu kayak oh iya ada, karena itu jelas, karena dalam keluarga itu kita harus saling bisa open minded, kita harus bisa saling ngobrol segala macam. Sampai nyokap gue kan emang orangnya egois ya, jadi emang nggak mau lah ngomong sama anaknya misalnya ada apa segala macam. Sampai gue pernah pagi-pagi gue nggak balik dari rumah 3 hari, gue kabur, habis itu balik ke rumah, gue samperin kamar nyokap gue tahu karena nyokap gue sakit. Akhirnya gue bilang, nggak boleh gitu, harus ngomong kalau suami sakit, kalau ada apa harus ngomong. Sekarang udah punya anak yang dua, yang udah gede, yang udah bisa mikir gitu loh, yang emang udah bisa nyari nafkah sendiri, jadi mau harus saling open minded, harus cerita, ada masalah apa cerita, lagi ada apa cerita, jadi kita bisa saling bantu. Gue ngomong gitu ke nyokap. Dan lu kabur 3 hari gara-garanya apa? Adalah problem di rumah lah. Oh biasa lah, dia sama siapa aja mendoain nyari masalah soalnya. Anjing. Yang terakhir dari @apriliasyam, ini pertanyaan terakhir. Skill yang harus dikembangkan sama anak muda sekarang dan alasannya? Gue bukan skill ya, cuman gue selalu bilang kalau misalnya orang sekarang itu harus lebih banyak latih otak, lebih harus open minded, jangan ngelihat sesuatu cuma dari satu sudut pandang gitu loh. Harus ngeliat dari banyak hal gitu loh. Jadi kayak lu ada gini, coba jangan lihat dari sisi ini deh, coba lihat dari sisi dia, coba dari sisi lain. Itu sih gue selalu bilang kayak lu harus open minded, lu harus lihat dari bukan satu sudut pandang doang. Sama kayak case lo, mungkin tadi lo ngomong lo pernah mau bunuh diri, gue yakin pasti ntar ada nih yang komentar, Bi Abi nggak deket sama Allah nih pasti nggak bunuh diri. Dan lu harus lihat dari sisi itu orangnya juga, dan dimana kalau misalnya lu lihat dari dua sisi itu atau semua sisi, dan lu bakal bisa nemu titik jalannya gitu loh. Karena gue juga ngalamin yang bunuh diri segala tuh ada tiap malam malahan. Lagi ya lo tau lah apa curhatan gue kalau di Instagram agak sulit sih emang di umur kita ini. Walaupun gue masih urusan pribadi, apalagi lo yang ya karena susahnya di gue tuh, gue mau berekspresi, gue mau bebas, cuman gue dilarang bukan sama orang tua, dilarang sama seluruh Indonesia. Itu yang susah men. Iya, maksudnya batasan orang tua masih bisa diomongin, batasan orang kan nggak mungkin ngomong dengan kuat. Betul.
Nabi, ini pertanyaan terakhir nih. Gue tadi lupa nanya di part 1. Lu kalau jalan sama cewek lu pakai topi atau masker nggak, Bi? Enggak. Enggak, lu Ya kalau bukan. topi gue pakai topi emang. Cuman kalau masker ya udah, gue ada orang tahu gue jalan sama cewek gue foto ya udah. Ya udah nggak peduli gue. Tapi lu suka risih nggak sih kadang kalau lagi jalan tuh diliatin kayak, wih artis. Pastilah, Bisa. justru itu dia yang bikin kayak ya lu bayangin Michael Jackson men sampai nyewa satu supermarket buat dia belanja sendiri. Itu dia susahnya jadi orang-orang entertain itu tuh kayak gitu. Benar. Dia nggak bisa punya hidup bebas. Anak-anaknya dikasih topeng atau Anaknya dikasih topeng, nggak boleh ada anak yang difoto sama orang sedikit pun. Itu bahaya karena kalau misalnya kayak Michael Jackson deh, anaknya difoto sedikit pun itu udah mempengaruhi anaknya ke depannya. Iya. Kasian men. Jadi bagi kalian tuh sebenarnya jangan terlalu inilah sama public figure, kasihan juga public figure-nya men. Dia pengen punya hidup bebas kayak kalian semua. Maksudnya kalau foto oke biasa, cuma nggak usah terlalu yang Iya. yang liatin dari jauh apa. Sampai kayak saya Justin Bieber sama public figure yang ada di luar sana tuh lu lihat pasti risih banget kalau ada paparazzi segala macam. Iya. Dan wajar aja gua ngewajarin kalau misalnya mereka marah, mukul kamera lah apa segala macam karena ya dia pingin punya personal life-nya dia. Bodyguard tuh Gua pernah ngewajarin. matahin lensa wartawan. Iya, gua ngewajarin banget karena gua paham posisi mereka. Tapi lu pernah pernah ada momen dimana kayak gue males banget ya lama-lama jalan keluar kalau kayak gini cara. Pasti gue mikirnya kayak ntar gue keluar banyak yang gini gue nggak bebas gitu kayak adalah masalah rumah gue sampai adek gue pun nggak boleh keluar rumah, pintu rumah bukan pagar ya, nggak boleh karena rumah gue pernah ikutin terus sama wartawan sampai dari luar pagar dikamerain sampai adek gue nggak boleh keluar pintu rumah bukan pagar rumah. Kebayang nggak jadi kita kayak gimana? Sesusah itu men jadi public figure. Jadi tolong pengertiannya aja ya. Kalau pengertiannya Jangan kan dia, gue aja yang orang gini doang tuh kadang kalau pasti risih lah. Risih. Karena kadang gue jalan sama, gue pernah soalnya jalan sama, kebetulan sama cewek sih emang. Tapi waktu itu gue nggak ngeh lah gimana karena jalannya kebetulan pulang sekolah gue jalan ke mall dekat rumah. Nggak taunya ada tante gue. Pas lagi lebaran diomongin lagi depan bokap gue, katanya jalan sama siapa tuh, ngobrol gue rame-rame, cuma kebetulan gue ngobrol berdua. Itu nggak enak banget. Keluarga udah nggak enaknya apalagi semua orang. Dan lo ada perasaan was-was gak? Kayak waspada gitu di tiap mall gitu kayak udah gue ngapain ada yang kenalin. Pasti ya ada rasa-rasa kayak gitu, pasti banget sih. Oh iya, gue inget pengalaman kita tuh waktu yang gue sama Jahran ke rumah lo, inget gak? Yang kita ke PIM, jalan kaki. Iya. Itu gue inget banget ada yang banyak yang ngeliatin lo, ngeliatin lo kayak kalau nggak salah dia ngajak foto juga kalau nggak salah ya. Tapi kayak awalnya satu, tiba-tiba datang lagi satu, atau lama-lama banyak. Jadi ya jangan kan ya maksudnya ruginya bukan di gua sama orang yang lagi suka sama gua. Lu ngerasain kayak wah waktu lu hilang gitu loh. Kayak gue lagi jalan sama Jara, udah lo biarin aja lah dia gitu. Iya, pasti ada rasa kayak gitu. Oke, Bi, kayaknya itu aja yang untuk sekarang. Nanti interview kita bisa dilihat di YouTube, sama kalau kalian nggak punya kuota bisa di Spotify juga. Asik. Iya, baru ngerti gue caranya kemarin. Waduh, Baru gue mantap. masuk. Tunggu aja. Untuk selanjutnya kalian boleh saranin siapa lagi mau kita interview, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube gue dan follow juga dan di share. Bye guys.